Sahabat GKI Klasik Solo, mengawali perenungan ini, mari bersama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru. Dengan demikian Engkau mempercayai kami untuk kembali melanjutkan kehidupan ini. Kami mau merenungkan firman-Mu, karena firman-Mu itu yang akan menjadi kekuatan bagi kami melanjutkan kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita membuka kitab Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 13. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Sahabat GKI Klasik Solo, pernahkah kepada saudara dipercayakan sebuah tugas, lalu saudara menjawab, ah, siapa ajalah, asal jangan aku. Ada beberapa kemungkinan dari jawaban itu. Pertama, takut tidak bisa. Kedua, takut repot. Ketiga, takut omongan orang. Takut tidak bisa karena mungkin tugas itu besar dan kita merasa, apa kita mampu? Takut repot karena mungkin kita tahu kalau kita terima tugas itu, maka ada banyak hal yang harus kita urus. Takut omongan orang, bisa jadi kita mampu dan kita juga mau repot, tetapi tidak siap dengan penilaian orang atas kinerja kita. Nah, Musa juga mengalami ketakutan-ketakutan semacam itu saat Tuhan menugaskan Musa untuk memimpin Israel keluar dari Mesir. Musa terus menolak dengan berbagai alasan dan pada akhirnya dia berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Jawaban Musa ini muncul setelah usaha Tuhan yang panjang untuk meyakinkan Musa bahwa ia telah memilihnya. Itu bisa kita lihat mulai sejak pasal 3 dan juga kemudian pasal 4 kitab Keluaran. Mengapa Musa terus menolak? Dia takut tidak bisa. Dia tahu bangsa yang hendak dia pimpin bukan bangsa yang tahu berterima kasih. Tentu Musa masih ingat pengalaman pahit saat dia membunuh pegawai kerja Rodi di Mesir yang dia lakukan pada waktu itu untuk membela bangsanya. Tetapi keesokan harinya, pada saat sesama budak Ibrani bertengkar, Musa melerai mereka, tetapi apa yang dia dapatkan? Ia malah dituduh tidak membunuh mereka, sehingga terpaksa dia lari ke Midian karena takut pada Firaun. Dia melarikan diri ke Midian, menjauhi Mesir, tetapi Tuhan sekarang menyuruh dia untuk balik ke Mesir. Nah, apa mau cari mati? Mungkin begitu pikirnya. Nah, juga usia Musa pada saat itu ketika dia dipanggil Tuhan sudah 80 tahun. Tidak muda lagi.
Meskipun ia masih kuat mengembalakan domba-domba mertuanya, dan memang itu yang dilakukan dia sejak mulai dia datang pertama kali ke Midian setelah dia lari dari Mesir. Tapi kalau sekarang, di saat usianya sudah tua, hidup sudah nyaman di Midian, punya anak, punya istri, hidup bahagia, mertuanya baik, punya pekerjaan yang baik, tiba-tiba disuruh pergi ke Mesir untuk sebuah tugas yang berat. Mungkin orang sekarang mengatakan ngapain gitu loh. Sangat masuk akal penolakan Musa ini. Kalau itu kita, kalau itu saya, mungkin kita juga akan melakukan hal yang sama. Di saat hidup kita sudah nyaman, sudah terbiasa dengan situasi yang sekarang, kita harus mencoba hal yang baru, tantangan baru, apalagi dengan segala macam resikonya. Mungkin kita juga akan merasa malas. Hidup sudah nyaman kok dadak repot gitu ya. Maka Musa berdalih, utuslah siapa saja Tuhan, jangan saya. Sebagai KKSD Solo, saat kita menerima panggilan Tuhan untuk sebuah tugas, jangan lupa, Tuhan itu menugasi, pasti juga Tuhan memperlengkapi. Tuhan akan memampukan kita walaupun kita sendiri mungkin merasa, apa aku bisa? Kita merasa tidak mampu. Saat awal dulu kami mendapat tugas untuk merawat seorang anak berkebutuhan khusus, ada banyak keraguan dan ketakutan. Apa kami mampu, Tuhan? Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi seiring berjalannya waktu, kami tahu Tuhan itu memilih, Tuhan juga memperlengkapi. Dan itulah yang kami alami. Sejauh ini kami berjalan, sejauh ini pula Tuhan memperlengkapi kami. Tugas yang pada awalnya kami anggap tidak mungkin kami lakukan, ternyata bisa tuh dijalani. Lalu, kita juga perlu berdoa dan mencari petunjuk. Kadang, pikiran kita ini terlalu riuh, memikirkan kemungkinan ini dan itu. Tapi lupa untuk berdoa. Doa membuat kita terhubung dengan Tuhan. Doa membuat kita mendapatkan petunjuk dan bimbingannya. Doa juga membuat kita menemukan keberanian untuk menjalani tugas yang diberikan Tuhan. Doa membuat mata kita terbuka akan banyak hal yang tadinya kita itu tidak tahu. Dan doa memberi kita pencerahan. Dan bukankah itu juga yang selalu dilakukan Musa, bahkan saat ketika akhirnya dia menjadi pemimpin besar. Dia tidak pernah lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Saat dia memimpin bangsa Israel, setiap kali ada masalah, setiap kali orang Israel rewel, protes, setiap kali itu pula dia berseru kepada Tuhan. Dia berdoa. Doa memampukan kita untuk tidak lari menghindari tugas, melainkan memberi kita keyakinan bahwa kita bisa menjalani tugas ini. Menjalani tugas yang tidak mudah, itu juga sebenarnya membuat kita terus belajar dan berkembang loh. Ibarat level dalam game, level kita ini terus meningkat. Nah, kalau game itu levelnya meningkat ya kesulitannya lebih berat lagi. Tetapi ketika kita berhasil melaluinya, level kita terus meningkat. Nah, seiring meningkatnya dengan tantangan hidup yang kita hadapi, maka pengetahuan, keterampilan kita pun juga terus bertambah. Kita menjadi orang yang semakin ahli dan tahu manuver-manuver apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi tantangan di dalam tugas panggilan kita. Pada akhirnya, Musa yang tadinya penuh keraguan menjadi pemimpin yang hebat yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dan dia dikenang sebagai pemimpin yang besar oleh segala bangsa sampai hari ini. Maka dari itu, tugas panggilan Tuhan yang kita jalani saat ini, jangan lagi kita berkata, siapa ajalah Tuhan, pokoknya jangan aku. Tapi berkatalah, siapapun aku, asal dengan Tuhan akan aku jalani. Tuhan memberkati. Selamat menjalani kehidupan hari ini. Amin.